iku papan tandane mukmin anut ing sareat kang dingin disane alus pendikane tapi Apa ini? Ana made ana soleh iku paman tandane mukmin anut ing sareat kang dingin disane alus pendikane tapi
Menuju acara selanjutnya, Tausiah Al-Ustaz Muhammad Salam SRFPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada selawat semangat aja. Salam guru mangan tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Afadilal kurama, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, para asatid ingkang kula hormati, ugi sahibul bait. Dalam hal ini Bapak Udin Dalah Ibu Miske Kasin Dewi Ratih, yang kami muliakan, kami hormati. Kita doakan semoga sahibul bait ini diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya, dzurriyyahnya menjadi dzurriyyatan thayyibatan sholihah. Amin Allahumma amin. Ingkang kula hormati para tamu undangan yang malam hari ini dipun rawuhake dening Bapak Udin. Nyuwun pandonga panjenengan, mugi-mugi Ananda Dilan Marcelo Saifuddin menjadi anak yang soleh, kebanggaan orang tua, soleh dunia, soleh akhirat. Allahumma amin. Bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo dalu punika kita sesarengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten nikmat ingkang sampun dipun paringati yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa bersilaturahim. Konco-konco saged solawatan dengan khidmah. Mbah wiro artine mbah ora, sing penting solawatan nggih Mas. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita nanti syafaatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya setunggal, kudu seneng solawatan. Dan solawatan yuk, karena kumpul-kumpul ini toh, nek noma ya solawatan. Di aktivitas opo-opo di solawatan. Karena tanda sebagai umat Nabi, di KTP ini sumben, iku ketok, iku sing paling akeh moco solawat. Jadi setelah kita di dunia maksimal beribadah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kita harapkan. Ibadah amal kita itu gak kena diharap-harap, apalagi mengharapkan amal kemudian masuk surga, itu gak kena diharap-harap. Maka yang kedua adalah yang kita minta syafaat Rasulullah. Nah, Rasulullah dengan umatnya niku besok dan hari kiamat niku kados lampu, di lampu sing sak mangke jenengan rasakake ini. Jadi semakin solawatnya kenceng, solawati akeh, iku lampunya semakin terlihat. Jadi no batuke jenengan sedaya Pak, benjing Kanjeng Nabi pas nang ngarep dhewe. Lah umat sakmono kae, mulai Nabi Adam sampai besok akhir zaman, iku pirang juta, pirang ratus juta, itu semua menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah ngarep dewi sebagai pemimpin madhep nang jenengan.
Lah iki wong sing ketok dhewe, lampune cerah dhewe, iku ya termasuk ngeten iki. Ya sing ahli sholawat. Besok jenengan niku kuwatokno momen Mas. Jadi umpama jenengan Rasulullah kula umate jenengan diwasi. Oh iya, ketok. Tapi sing sholawate kadang-kadang aja mereka gak tau belas. Enek wong sholatan malah dilokno. Halah wong runtung sholawat ya bengak tok. Iki malah nek jere Kanjeng Nabi ketok kelip-kelip napa pojokan. Nah, ketika bilang saya umatmu ya Rasul, Kanjeng Nabi jawab apa? Sapa sing ana swara kok ana ning rupane iki? Kelip-kelip napa pojokan. Jadi ono swara tapi gak enek rupane. Ini bahasanya Pak Anwar Zaid kayak entut. Nah, jadi gak kelihatan. Makanya ketika sholawat ini dikumandangkan semakin banyak, maka Rasul itu akan semakin kenal kita. Nah kita kenal Nabi. Lah belum tentu Nabi niku lo kenal kita. Lah carane ben Nabi kenal itu syaratnya mok siji. Tanda KTP nih akeh-akeh maca sholawat. Maca sholawat sing akeh. Bahkan ulama riyen disebutno, bayangno, nek sholawat niku sehari semalam 24 jam itu 100.000. Akeh napa mboten 100.000 niki? Wong 1000 ae mbomboan nggih. Kita jenengan niku 1000 mbomboan bar salat maghrib maca sholawat 1000. Sallallahu paling ndek lah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paling oleh 10 niki. Kalah karo WA-ne. Neng ting dung wis. HP ini gaginan nyekel. Lagi ping 10 ping 100 ting dung HP ini wis gaginan nyekel HP. Luwe suwe masih HP ketimbang maca sholawat nggih napa nggih. Nah, dak jenengan niku nabine iki nabi HP apa? Sing nulungi beco iki lho. HP-ne jenengan apa? Kanjeng Nabi. Iki sampai mripate moler iku ndelok HP. Tapi nek sholawatan wis gaginan nang wis nang ban. Nah, inilah tanda besok ketika Nabi Muhammad di akhir zaman, di hari kiamat akan menolong kita ketika kita banyak maca sholawat. Sami kali penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu bisa masuk surga paling tinggi. Itu karena nopo? Nggih karena banyaknya membaca Al-Quran. Lah piye wong dhewe njogo ben gak lali sehingga bendino ya diterus. Pokoknya sesibuk apa diterus. Berarti kan paling akeh macane Al-Quran. Ya maka dari itu monggo kita perbanyak membaca sholawat. Mulai sedang ini wis maca sholawat yang akeh. Wis sholawat sing ndek-ndek aja dawa-dawa. Sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya eneng kesibukan opo ae sempatkan untuk membaca sholawat dan diakui umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak sekalian ingkang kula hormati, dalu punika acara temanya itu tentang satu syukuran, ya tasyakuran. Tasyakuran niki termasuk ya perintah wajib. Kenapa? Karena dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walaupun tidak memakai fi'il amar, tapi ini adalah sesuatu yang patut. Nah, saiki syukur niku macam-macam. Termasuk malam niki Pak Udin dan Ibu nggih sedekahan ndugaaken jenengan. Niki termasuk rasa syukur beliau. Secara af'aliyah, secara langsung af'al. Ada juga syukur itu secara qauliyah. Ucapno alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga rasa syukur. Yang kedua, acaranya temanya adalah tentang akikoh. Marcelo, ini diakikoi sekalian Dilan Marcelo Syaifuddin. Keranten akikoh niki nek menurut ulama itu ketika seseorang sudah diakikoi, maka dia sudah ditebus dari gadiannya. Ibarat jenengan gadikno barang, barang digadikno kan jenengan gak punya hak untuk pakai. Marcelo niki wis ditebus kalih ayahe.
Ditebus nang Gusti Allah berupa napa? Akikah. Karena napa Rasulullah juga akko Hasan wal Husain. Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain yauma sabihi pada hari ketujuh. Nek gak iso piye Pak? Ya hari ke-14. Nek gak iso ke-21. Nek gak iso ke-40. Nek gak iso ya sak-isa-isane, gak usah dipeksa. Lah sakniki pun sak meter diakikoi berarti sudah ditebus. Artinya nopo? Artinya kalau sudah ditebus berarti Maselo sudah menjadi hak milik Pak Udin. Ketika Maselo niki kemudian melakukan kebaikan, mendapatkan pahala, maka pahala Maselo mergogum balik itu nyampe ke orang tua. Ngaji, kebetulan Maselo niku termasuk santri kula, saya aktif nek ngaji, walaupun jenenge bocah sing lanang ae Pak, nek nang tempat ngaji sono user dhewe napa mboten. Kula nggih sami nggih biyen nganu kancane gak nangis ya. Wis mbuh Anda. Ini juga sama Maselo niku nek ngaji alhamdulillah aktif. Lah ketika ngaji ngaten niki kemudian mendapatkan pahala dari Allah, maka karena sudah diakikoi pahala ini masuk ke orang tua bapak ibunya. Mengapa demikian? Karena anak itu dilahirkan itu fitrah. Jadi ape eleke dhewe gak masuk nanti nih. Tapi ketika sudah balik itu baru dia itu menanggung dari kebaikan pahala dan dosa. Sebelum balik dia diakikoi, maka kebaikan no masjid pujian oleh api, maka ditransfer ke orang tua. Inilah salah satu fungsi akikah. Yang kedua menurut ulama fungsinya adalah anak itu masih termasuk hayawanun natik, hewan tapi sing halus. Jadi sifat bahaimiyah, sifat napa nggih serigala niku kan punya sifat sing elek-elek, sifat elek-elek sing disifati koyok rakus. Hewan itu kan rakus gitu. Menang dewi. Nah, ngeten iki nek diakikoi, insya Allah kenakalan yang dari bahimiyah ini akan dihilangkan, dilunturkan oleh Allah. Ini perspektif yang kedua. Yang ketiga, anak setelah diakikoi akan tumbuh dengan sehat. Kita doakan semoga Maselo dalam akikah ini bisa mendapatkan ketiga-tiganya ini. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah Maselo sekarang juga difitankan. Ini juga mengikuti syariat Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Adam. Nabi Adam niku khitane umur pinten, Mbak? 80 tahun. Ya lumrah wong umur Nabi Adam umur Nabi Ibrahim niku hampir ratusan. Jadi nek 80 yo cara saiki wis enom, sak cilik mungkin. Nah, panjangnya, tingginya kalau Nabi Adam itu 20 dirok. 20 dirok. Nek Nabi Ibrahim itu dalam kitab disebutkan 12 dirok. 12 dirok itu nek dihitung karo meteran itu sekitar 22 meter kurang lebihnya. Nah, bayang no, uang 22 meter, kayak sutet ya Pak. Sutet kan dhuwure sakmono. Dan saiki jenengan bayang no, nek sakmono dhuwure sing dipedhot iku lho sing dikitan. Sak pira dawane? Guyu tadi. Sak pira dawane? Makane ketika dikitan itu bil khudum. Nganggo napa? Nganggo kapak sing cilik. Ya saiki umat sakmene nggo kapak yo ilang Pak barangnya. Nah, mulane nganggo alat sing lebih canggih. Nek Nabi Ibrahim nganggo kapak bil khudum. Khudum niku kapak tapi sing cilik. Kaya kapake 212 niku lho, wiro sableng. Sak moten niku. Selek wis. Nah, itu pada usia 80 tahun. Berarti ketika Maselo ini dihitankan mendapatkan dua syariat atau dua sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Ibrahim. Pahalanya berarti dua. Karena tugas orang tua, kewajiban orang tua Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak harus tahu. Yang pertama, ayyuhsina ismuhu. Ngapii jenenge aja sing aneh-aneh. Kaya nggih biyen lho simpel. Sampai aneh jeneng itu Paijo.
painem, rukina, rukicem, nah itu enak. Nah, tapi dalam kesunahan agama itu dimulai dengan kalimat Muhammad. Mulane wong Jawa ki biyen tuh ngarepe tetep ana Muhammadi. Nah, ini ayyuhsina ismuhu. Yang kedua adalah menyusui ketika dalam masa penyusuan. Karena apa? Karena menyusui ini dalam Al-Quran itu kamilain, harus sempurna, bin anak bisa sempurna. Kemudian yang selanjutnya termasuk mengkhitankan. Ya, mengkhitankan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mengkhitankan memberikan pendidikan adab. Makanya Rasulullah adibu auladakum, ya, tanamlah atau berilah ilmu adab. Yang pertama akhlak, Pak, ya, kepada anak-anak kalian. Dalam hadis lain disebutkan alimu auladakum fa innahum khuliqa laisa fi zamanikum. Ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nggih, aja dipaksa-paksa kayak zaman jenengan. Beda, Pak, nggih. Zaman kula jenengan itu beda kalih saiki. Saiki niku nek gak masuk akal bantah, Pak. Nggih napa mboten? Wong tuane malah diomengi ya. Ora ngono, Pak. Wong jare Pak Ustaz ngene lho, malah bantah. Nek biyen dikandani nggih. Tapi nyata saiki Mbak, makanya harus pendidikannya itu sesuai dengan zamannya. Nah anaknya pinter HP jenengan ya luwih pinter kudune. Ben apa? Ben anaknya gak aneh-aneh nek buka HP. Itu termasuk pendidikan. Kemudian anak-anak harus diperhatikan ngajine. Ngajine. Jadi ngaji itu paling utama. Wis tope sekolah non dia iku ngajine kudu open. Alhamdulillah, Naila ini banyak sekali tempatnya ngaji. Pilihannya akeh. Semakin banyak pilihan, wong itu senang. Ngaji no kene, karena dulu anak itu cocok, oke. Ngaji no kene ya oke. Ya wis. Sing penting ngaji agama. Karena apa? Karena anak itu besoknya kewajibannya adalah birrul walidain. Ini terakhir kalau kasih ilustrasi ceritanya Nabi Musa. Dia tentang birrul walidain. Jadi anak jenengan ini akan bibit-bibit besok untuk birrul walidain baik kepada jenengan. Nah, anak ini besok akan mempunyai bibit juga yang sama, maka harus diturunkan generasi yang baik. Nabi Musa itu nate nyuwun nang Gusti Allah. Ya Allah, saya ingin sekali melihat orang yang besok menjadi teman saya di surga. Lalu diijabah oleh Allah, sampean nek pengen roh koncomu no swarga, sampean budalo no pasar kae. Cara saiki budal no pasar sumput. No kono ana tukang jagal. Iki ten Buhyatul Murtasyidin ada dibahas ini. Nek wes sampean lihat, sampean jak kenalan Nabi Musa dalam perjalanan mikir. Nabi Musa itu kalimullah, senengane iki bantah lah. Nah apa bantah? Termasuk Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj niku salat niku kan sing ngongkon bantah sapa? Nabi Musa. Ketemunya ya kok pas Nabi Musa kok gak Nabi Ibrahim ngono lho. Nabi Ibrahim kan meneng api. Dan Nabi Musa lah gak kuat jaluk nek lah itu. Dan Nabi Musa ini juga sama. Ketika mendapatkan berita Allah, itu na tengah jalan itu bingung. Apa kok tukang jagal? Apa api tukang jagal? Sampai pada pasar tersebut dilihat ada tukang jagal satu-satunya di situ. Kemudian berkenalan. Setelah kenalan diajak pulang. Nabi Musa isek pikirannya ki seruwet karo-karoan. Dia mikirnya suudon. Tok isine. Kemudian sampai di rumahnya, ternyata di rumah beliau ini ada orang tua yang sepuh, ibunya. Dilihat Nabi Musa sambil dikasih hidangan dimakan. Ternyata orang ini dengan orang tuanya itu sangat memuliakan. Didusi, dikasih makanan, disuapi bahkan. Dan ini ono to saiki. Ibu itu renta kemudian disuapi, Pak. Diwasi kalau Nabi Musa, ya Allah, wong iki kok apik kok yang ini ngalahno aku. Dilihat terus dianalisis. Oh, ini tadi baik. Nah, ini belum pada level paling
dalam ketika Nabi Musa pagi hari sebelum pamit pulang, itu mendengar dari dalam kamarnya ibu yang tua renta ini berdoa, ya Allah ya Rob, saya berdoa kepadamu memiliki anak soleh satu. Saya berdoa dengan doa yang sama. Saya berdoa semoga anak saya ini besok menjadi temannya Nabi Musa di surga. Tuh, Nabi Musa baru tak, oh, iki jawabannya. Ternyata dengan wong tua inilah yang kemudian menjadikan dia menjadi teman saya di surga. Apa keajaibannya? Satu keramatnya, Pak. Birrul walidain. Apik karo wong tua. Ya sing para ahli sholawat iki nggih ngoten. Nggih. Sholawat nggih, tapi birrul walidain itu harus utama. Pokoknya orang tua butuh apapun kepada kita, apalagi laki-laki, itu birrul walidain itu wajib seumur hidup. Walaupun sudah punya istri, maka prioritas adalah orang tua. Nah ibu-ibu, birrul walidain ketika nikah itu ganti ke suami. Tapi ya tetap apik, Mbak. Sing lanang umpama pilihan, itu tetap pilihan yang paling berat kepada suami. Nek suami itu adalah birrul walidainnya wajib seumur hidup. Orang sukses dimanapun, pengarang kitab siapapun, itu semuanya adalah orang-orang pecinta orang tua. Ya mulane Maselo niki kewajiban orang tuanya sudah terpenuhi, harapannya nopo? Ben anak itu mek Gusti Allah ditulungi. Ben jadi anak soleh kemudian bisa birrul walidain, apik nang wong tuwa. Niki mungkin yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga disaksikan oleh Rasulullah karena ada majelis sholawat di sini, dan semoga termasuk raudun min riyadil jinan karena di sini juga diisi dengan kajian-kajian yang semoga kajian malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kita doakan Bapak Udin sekeluarga, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk Ananda Dilan Marcelo Syaifuddin, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh, bercita-cita untuk menghafal Al-Quran, ikut di yayasan kami dalam proses menghafal Al-Quran walaupun baru jilid. Semoga apa yang dicita-citakan Marcelo ini menjadi penghafal Al-Quran, orang tuanya juga berharap bisa menjadi penghafal Al-Quran. Semoga tercapai, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa limardatillah li syafaati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula sambahake, mugi-mugi menambah keilmuan kita, keberkahan kita, kemanfaatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama atas nama keluarga besar Sahibul Bait, dan saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan baik itu ucapan maupun perbuatan selama saya mengisi kajian ini. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Sekian, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.